Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Fauzan Arifin dari TI NFC 2025-01. Saya dari program studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Kuningan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan program yang telah saya buat untuk memenuhi syarat di mata kuliah struktur data. Program ini mengintegrasikan beberapa konsep penting, diantaranya ada array, record and struct, terus fungsi dan prosedur, sorting, searching and shuffle, lalu strip. Tanpa lama-lama, di sini kita lanjut ke demonstrasinya. Di sini saya sudah membuat kelas yang bernama toko pakaian.cpp. Di sini saya menggunakan bahasa C++. Nah, untuk kodenya mungkin videonya akan dipercepat untuk mempersingkat waktu.
Di sini pada library yang saya kembangkan ini menggunakan library yang digunakan ialah yang pertama itu IOStream. Itu untuk input atau output si scene atau si out. Lalu ada include string itu untuk tipe data teks. Lalu ada include algorithm itu untuk fungsi seperti sort atau shuffle. Lanjut ada random itu untuk mengacak data. Lanjut ada using namespace std. Nah, itu bertujuan agar di kode selanjutnya saya tidak perlu menulis std kembali. Seperti itu. Pada bagian stack. Nah, di sini menggabungkan dua file berbeda tipe menjadi satu unit data pakaian. Nah, di sini array-nya 100 yaitu data maksimalnya adalah 100. 100 slot bertipe pakaian. Lalu semua variabel dideklarasikan global, bisa diakses dan dimodifikasi langsung oleh seluruh fungsi. Pada top min 1 itu artinya stack kosong. Naik saat push, turunnya saat pop. Nah, jadi pointer selalu menunjukkan item teratas. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada void di input data sampai sini. Sampai selesai. Sini. Nah, di sini jenis fungsi yang digunakan ialah prosedur void. Nah, di atas void. Nah, ini berfungsi untuk agar tidak mengembalikan nilai, yaitu hanya untuk mengisi array pada toko saja. Lalu loop for. Nah, loopnya itu menggunakan for, yaitu berjalan sebanyak angka yang diinputkan sehingga i sama dengan 1 hingga i min 1. Setiap literasi setiap literasinya mengisi satu slot toko di i. Nah, lalu pada intn itu menerima jumlah data yang ingin diinput dari pemanggil. intn. Nah, lalu jumlah data, nah dari sini itu disimpan di akhir yang dikarenakan dipakai sebagai batas loop oleh fungsi yang lain. Nah, di setiap literasi mengisi dua file sekaligus, toko i untuk nama dan toko i harga. Nah, ini adalah salah satu cara mengisi struct dalam array. Nah, lanjut pada tampil data di sini. Nah, itu satu fungsi dipanggil 3 kali di main dengan judul yang berbeda dan nanti di bawah. Nah, lanjut parameter string judul. Nah, string judul. Nah, teks yang digunakan di dalam header. Nah, kan di sini sudah dijelaskan bahwa itu berfungsi untuk teks. Nah, yang ditampilkan berbeda setiap pemanggilannya tanpa duplikat kode nantinya. Nah, jadi di sini juga ada batas loop-nya. Nah, loop sampai jumlah data yaitu bukan 100. Nah, hanya ditampilkan slot yang terisi, bukan array kosong. Jadi, ketika si user memasukkan 5 angka, maka angkanya akan stuck di 5 seperti itu. Lalu i plus 1. Nah, itu untuk tampilan agar dimulai dari 1 meski indeks arraynya aslinya sama dengan 0. Lanjut pada sorting. Pada sorting, fungsi dari algoritma dari di atas. Nah, sini berfungsi untuk sorting dan shuffle. Nah, pada bagian ini sorting. Nah, ini digunakan agar lebih efisien. Nah, dari bubble sort manual. Nah, fungsi anonim
pada pakaian A dan B hanya sort data yang itu mohon maaf komparator yang menentukan aturan urutan. Nah, aturan urutannya yaitu di di return A harga lebih kecil, B harga. Nah, jadi A itu diletakkan sebelum B jika lebih murah. Lanjut pada searching itu, nah, di sini akan diperiksa satu persatu dari data yang pertama diinputkan sampai data yang terakhir. Nah, ini sederhana untuk data yang ini menggunakan linear search dikarenakan data yang akan diinputkan kecil kemungkinan. Nah, terus di sini bol ketemu sama dengan false. Nah, diubah ke true saat ditemukan. Jadi jika ketemu, jadi setelah loop, jika masih false, dicetak tidak ditemukan. Nah, seperti ini. Lanjut pada bagian shuffle. Di sini mengambil entropy dari hardware. Nah, set yang benar-benar berbeda dari setiap program dijalankan. Nah, mengapa bukan trend? Karena RAN memerlukan strength atau time dan punya distribusi yang buruk. Nah, setelah data acak diurutkan pada toko, maka berubah secara acak karena array bersifat global. Perubahan ini langsung terlihat saat pada tampil data. Nah, dipanggil berikutnya tanpa memerlukan pengembalian apapun. Lanjut pada bagian push. Nah, void beli semua sampai display. Sampai sini. Nah, di sini menggunakan prinsip LIFO atau last in first out. Nah, item terakhir masuk adalah yang pertama dibatalkan seperti tumpukan piring. Nah, jadi item yang terakhir masuk adalah pertama yang dibatalkan. Nah, jadi yang bawah bakalan dibatalkan pertama. Nah, beli semua. Nah, push. Nah, push semua item sekaligus dalam satu loop. Item terakhir di array adalah ada di posisi paling atas stack. Nah, lanjut batal satu. Nah, di sini ada batal satu. Nah, itu cek top jika lebih besar dari 0 sebelum pop itu mencegah adanya underflow jika stack sudah kosong. Lalu top min seperti itu. Lalu ada tampil stack di sini yaitu loop mundur dari top ke 0. Jadi item terbaru top lebih pertama sesuai urutan LIFO. Nah, seperti itu. Nah, di sini pada main program. Nah, sampai akhir. Nah, ini pada main berfungsi sebagai orkestrator atau tidak memiliki logika sendiri, hanya memanggil fungsi-fungsi sesuai urutan yang telah dirancang di sebelumnya. Jadi di sini hanya untuk pemanggilannya saja. Nah, pola ini disebut sebagai sequential execution, yaitu tidak adanya loop menu. Semua proses berjalan satu kali dari atas sampai ke bawah. Nah, lalu ada tampil data dipanggil 3 kali dengan judul berbeda untuk memperlihatkan perubahan isi dalam array dari awal sort lalu diacak. Nah, lalu pada akhirnya di return yaitu memberikan
ke sinyal kepada sistem bahwa program selesai dengan sukses, standar untuk semua fungsi di program ini. Di sini karena kode sudah selesai, mari kita run terlebih dahulu. Nah, di sini masukkan data yang di sini saya akan masukkan 3 data. Ini nama pakaian kemeja, harganya 50.000. Lalu ada celana dengan harganya 85.000. Lalu ada topi. Di sini saya kasih harga termahal. Termurah yaitu 15.000. Jadi di sini data awalnya itu kemeja, celana, topi sesuai urutan yang kita input dengan harga yang sama. Tapi setelah disorting, topi dari harga yang karena disorting itu dari harga yang termurah, topi jadi elemen pertama yang dicetak oleh sistem. Nah, di sini masukkan nama pakaian yang dicari. Di sini saya akan cari topi. Nah, di sini hasilnya topi adalah harganya 15.000. Nah, jadi setelah diacak kembali topi tadinya jadi dari pertama di atas, sekarang di bawah. Karena kan sekarang menjadi sebaliknya. Nah, di sini juga ada riwayat pembelian yang telah kita beli. Nah, di sini ada batal beli. Jadi ketika kita mencari pakaian yang dicari topi, maka kita otomatis akan membatalkan pembelian tersebut. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Di topik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.